Perkenalkan, nama saya Arvin Ardianto Putra. Sini saya akan menjelaskan program loginnya. Doctype tanda ini mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan. Dalam hal ini, dokumen HTML5. HTML lang n menandakan awal dari elemen HTML dan menentukan bahasa untuk konten halaman. Dalam hal ini bahasanya bahasa Inggris. Kemudian head-nya, bagian ini berisi informasi tentang dokumen HTML seperti karakter set yang digunakan, viewport untuk responsivitas, dan judul halaman. Meta chartsheet UTF-8 untuk menentukan pengkodean karakter untuk halaman web. Meta name viewport content with device with initial scale 1 mendefinisikan viewport untuk perangkat seluler agar halaman dapat menyesuaikan diri dengan lebar perangkat dan memberikan skala awal 1:1. Title menentukan judul halaman yang akan ditampilkan di tab browser. Link rel style sheet menghubungkan halaman dengan file CSS eksternal untuk memperindah tampilan. Untuk body-nya, bagian utama dari halaman web yang berisi semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna. Div class gas, elemen div dengan kelas gas yang berisi teks online library yang ditampilkan secara vertikal menggunakan elemen br. Kelas QO, elemen paragraf dengan kelas QO yang berisi kutipan dengan huruf G.R.R. Martin yang diapit oleh tanda kutip ganda. Nama penulis ditampilkan dengan garis bawah menggunakan elemen U untuk memberikan efek garis bawah. Arep home HTML, elemen ancur atau tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman home HTML ketika diklik. Button class coba, tombol yang ditampilkan dengan teks login dikelilingi oleh tautan agar mengarahkan pengguna ke halaman login ketika tombol ditekan. Untuk style sheet-nya, background image mengatur gambar latar belakang halaman menggunakan file JPG. Background repeat mencegah gambar latar belakang diulang. Background attachment membuat gambar latar belakang tetap pada posisinya saat pengguna menggulir halaman. Background size menyesuaikan ukuran gambar latar belakang agar mencakup seluruh area halaman. Tugas stylingnya, font size mengatur ukuran font untuk elemen dengan kelas gas menjadi 70 px. Margin left dan margin top memberikan margin untuk elemen tersebut agar tidak terlalu dekat dengan tepi halaman. Untuk styling, position mengatur posisi elemen dengan kelas J menjadi absolute. Right mengatur jarak dari tepi kanan elemen tersebut sebesar 100 px. Untuk UI styling, font family dan font size mengatur jenis font dan ukuran font untuk elemen dengan kelas QO. Transform membuat elemen tersebut diputar sebesar 40 derajat. Text align mengatur penataan teks menjadi rata tengah. Margin bottom dan margin right memberikan margin pada bagian bawah dan kanan elemen tersebut.
coba styling, display, justify, konten, dan align item, mengatur tata letak dan penataan isi tombol login, position, mengatur posisi tombol menjadi absolute, border white, height, dan width, mengatur ukuran tombol, background color, mengatur warna latar belakang menjadi putih. Untuk hover styling, mengatur tampilan tombol saat kursor mouse diarahkan ke atasnya, dengan mengubah latar belakang menjadi hitam dan warna teks menjadi putih. Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dengan NIM 22 30 20 50 30 84. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya tentang bagian halaman utamanya, yaitu adalah header dan home-nya. Yang pertama, header. Pada header terdapat satu kelas yang berisi library, yang mana itu merupakan untuk judul pada suatu website. Selanjutnya adalah nav, yang mana ini kumpulan navigasi untuk pergi ke halaman yang dituju. Ada UL atau order list, yang mana ini berisi link-link yang akan menuju halaman. Selanjutnya home. Pada home menetapkan section untuk khusus bagian home, yang mana terdapat header yang berisikan home, dan dalamnya ada div, container, dan div container rough ini yang berfungsi untuk membungkus di dalam file-file yang ada di dalam sini, yang mana di sini ada link yang akan menuju ke sebuah PDF. Jika kita menekan tombol button yang bertulisan read, terus ada div tulisan, yang mana ini merupakan kelas yang berisi tentang detail-detail tentang pada suatu isi dalam sebuah div. Setelah itu terdapat div kelas image-a, yang mana div ini berisi tentang gambar-gambar. Untuk yang dua ini sama saja. Untuk tampilannya seperti ini. Ini merupakan header pertama yang library. Yang hitam itu adalah header, dan navbar yang berfungsi untuk supaya bisa menuju halaman yang dituju. Kemudian untuk bagian style home. Ya, sebelumnya di sini untuk style sheet-nya saya menggunakan style sheet yang berasal dari website CS ini, Swiper, yang mana ini berguna untuk style untuk slider atau untuk menggeser-geser halaman ini. Dan untuk style CSS sendiri terdapat di file yang bernama style home CSS, yang mana HTML dan bodinya ditetapkan menjadi margin 0, padding 0, agar HTML halamannya penuh dari ujung ke ujung, tidak ada garis-garis di pinggiran HTML. Dan mengasih background warnanya berwarna white smoke. Untuk headernya dikasih berwarna hitam, dan displaynya black agar supaya saat menambahkan konten di dalam header dia akan menambah ke samping, tidak menambah ke bawah. Justify kontennya sendiri itu menggunakan space between, dan untuk alik itemnya itu di tengah. Pending jarak antara objek yang di dalamnya adalah 20, dan height atau tingginya 3 rem. Dan terdapat logo di sini dikasih warna putih.
dan margin labnya sendiri 20 pixel. Setelah itu ada gambar dengan posisi relatif yang mana ini digunakan agar bisa memudahkan posisi gambar dengan mudah. Yang mana pada gambar itu sendiri terdapat diatur dengan tingginya 20 rem dan margin atau jarak antara atasnya itu 2 rem. Untuk white-nya itu menyesuaikan dengan hack-nya itu auto. Selanjutnya tulisan ini untuk mengatur tulisan pada div atau konten yang ada di dalam div tersebut. Yang mana di sini di tulisan itu terdapat position relatif agar mudah dipindah-pindah posisinya. Dan kontennya itu ditaruh tengah agar posisinya selalu di tengah. Dan mengambil left kiri agar jarak dari kiri halaman itu 3 rem. Dan lebarnya 45 rem. Dan teks align ini adalah isi teks yang terdapat di situ, yaitu adalah stylenya rata kiri atau biasa yang kita pakai. Untuk tulisan 1 ini juga sama, yaitu position relatif. Selanjutnya adalah image A, yang mana ini merupakan display yang berbentuk blok. Dan position relatif memiliki height 3 rem dan right 3 rem. Terdapat tombol 1 yang mana memiliki position relatif yang mana height-nya 2 rem dan weight-nya 5 rem. Untuk jaraknya yaitu 55,5 rem dari kiri atas. Dan topnya 23 rem. Dan ini memiliki warna oranye. Dan terdapat border solid atau pinggiran hitam pada border. Terus border radius ini fungsinya untuk membuat sedikit lengkungan. Untuk contoh tombolnya itu seperti ini. Kemudian terdapat judul. Di sini position absolute supaya posisinya tetap dan berwarna hitam dengan ukurannya adalah 4 rem. Untuk judul itu ini kurang lebih. Yang mana pada judul terdapat hover yang mana jika kita mengarahkan kursor pada judul tersebut maka akan berubah warna biru. Selanjutnya header 2. Ini posisi relatif agar mudah dipindah-pindahkan untuk mengatur posisi pada header 2 dan memiliki ukuran 2 rem dan jarak antara atas pada div itu adalah 7 rem. Untuk K2-nya seperti ini. Jaraknya 7 dari header ini. Dari div. Nah, selanjutnya text. Yang mana ini sama dengan posisi relatif dengan menggunakan ukuran 1,5 rem dan jenis tagnya rata kiri. Dan jarak antara atas div itu adalah 6 rem. Nah, saya home pointernya itu adalah batas bawahnya pada kontainer tersebut. Pada section, home ini adalah section dan kontainer adalah div yang mengatur jarak ini. Yang mana jaraknya adalah jaraknya adalah 4 rem dan jarak kirinya 1 rem dan memiliki maksimal panjang 29 rem dan pending rate-nya 1 rem yang mana berguna agar dia tidak nempel ke pinggir sini. Yang selanjutnya container slide menggunakan display flag agar saat menambahkan konten di dalam div tersebut atau dalam slide dan div class slide tersebut
kontennya itu berposisinya menambahkannya secara samping dan memiliki posisi relatif agar mudah mengatur posisi pada div tersebut dan memiliki jarak antara div yang kontainer itu adalah 1 rem dan memiliki gap atau jarak terhadap antara konten itu adalah 2 rem dan box shadow itu adalah 2 rem. Border radius itu merupakan lengkungan pada sebuah div, membuat lengkungan seperti ini, lengkungan. Dan memiliki ukuran 27 rem dan border 1 pixel solid yang mana jaraknya 27 rem dan memiliki garis-garis hitam atau border yang berukuran 1 pixel. Selanjutnya menambahkan background color white untuk bagian ini div. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang bagian header dan section home-nya. Untuk selanjutnya diserahkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Adam Aditya Nafil dengan NIM 2230 2050 3087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian books. Di sini terdapat section kelas, kotak, style, background color, white smoke, ID-nya book. Yaitu ini adalah sebuah elemen section yang memiliki kelas kotak untuk menerapkan gaya tertentu. Lalu warna latar belakangnya adalah ini, white smoke. Lalu ID-nya adalah book yang bisa digunakan untuk mengarahkan tautan ke bagian ini. Lalu di sini terdapat H1 style sama dengan color yaitu black, class sama dengan H1, books H1. Ini adalah judul bagian yang diberi label books. Ukuran warnanya adalah hitam dan memiliki kelas H1. Lalu div kelas sama dengan box container. Ini adalah div container untuk semua kotak buku yang akan ditampilkan. Lalu div kelas sama dengan box. Ini setiap buku ditampilkan di dalam div dengan kelas box. Di dalamnya terdapat detail buku seperti gambar sampul, judul, dan tombol baca. Lalu terdapat div kelas image. Ini adalah div yang menampung gambar sampul buku. Lalu terdapat image source sama dengan Game of Thrones.jpg altn. Ini adalah elemen gambar atau image yang menunjukkan sampul buku. Lalu atribut source menunjukkan lokasi gambar dan alt adalah teks alternatif untuk gambar. Lalu div class sama dengan s. Ini adalah div yang menampung detail buku seperti judul. Lalu di sini terdapat A3 class sama dengan judul 3 yaitu Game of Thrones A3 BR. Ini adalah judul buku dengan kelas judul 3. Judul bukunya adalah The Game of Thrones. Lalu BR di sini adalah elemen jeda baris atau line break. Lalu di sini terdapat A href, lalu link dan button kelas sama dengan A1 dan read button A. Ini adalah tautan yang mengarahkan pengguna untuk membaca buku tersebut. Ketika tombol read ditekan, pengguna akan diarahkan ke tautan yang disediakan. Tombol read memiliki kelas A1. Lalu yang pada bagian tadi dilanjutkan dengan memberikan judul-judul yang berbeda seperti Antidote, lalu Twisted Games, Ugly Love, dan lain-lain. Selanjutnya adalah program CSS-nya.
Di sini terdapat section padding 2 rem. Semua elemen section akan memiliki padding sebesar 2 rem. Lalu di sini terdapat H1 position relative, bottom 2 rem, text align, center. Ini adalah gaya untuk kelas H1 yang digunakan pada elemen H1. Ini mengatur posisi relatif, bergerak 2 rem ke bawah, serta mengatur teks menjadi tengah atau center secara horizontal. Lalu di sini terdapat kotak padding top 2 rem. Ini memberikan padding atas sebesar 2 rem pada elemen dengan kelas kotak. Lalu kotak box container, display flex wrap, gap 1,5 rem, background color white, justify content center, border radius 1 rem, dan height 51 rem. Ini mengatur tata letak layout untuk kontainer kotak buku. Menggunakan flexbox untuk menampilkan kotak-kotak buku dalam satu baris dengan jarak antar kotak sebesar 1,5 rem. Juga mengatur latar belakang menjadi putih serta memberikan efek border radius. Lalu ini terdapat kotak box container box max white 10 rem, justify content center, position relative, height 21,5 rem, top 2 rem. Mengatur tata letak untuk setiap kotak buku. Maksimum lebarnya adalah 10 rem dan memiliki ketinggian 21,5 rem. Posisinya relatif dengan pergeseran 2 rem ke atas. Lalu A1 position absolute, justify content center, weight 10 rem, height 2 rem, dan bottom 0. Ini untuk mengatur tata letak tombol read. Tombol tersebut ditempatkan secara absolut di bagian bawah setiap kotak buku dengan lebar 10 rem dan tinggi 2 rem. Lalu di sini terdapat judul 3, yaitu untuk mengatur tata letak judul buku. Judulnya diposisikan di bagian atas kotak buku dan diatur ke kiri atau left. Lalu kotak box container box image, text align center, padding top 1 rem, overflow hidden. Ini untuk mengatur tata letak untuk gambar sampul buku. Lalu mengatur teks menjadi tengah atau center secara horizontal, memberikan padding atas sebesar 1 rem, dan membatasi overflow. Lalu di sini terdapat yang terakhir kotak box container box image img, height 15 rem. Ini untuk mengatur tata letak untuk gambar dalam elemen dengan kelas image. Tingginya adalah 15 rem. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Vicky Valencia Perdana dengan NIM 2230503136 akan menjelaskan bagian pada About Us, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu pada HTML-nya. Di sini pada kelas pertama disebutkan bahwa adanya suatu elemen section class About yang di sini berguna untuk mengelompokkan konten yang berkaitan dengan bagian About Us dari halaman web. Selanjutnya, yang keduanya terdiri dari elemen H1 About Us, yang ini adalah berfungsi untuk menampilkan judul About Us yang ada di dalam bagian About. Selanjutnya, ada elemen div class container. Di sini digunakan untuk mengelompokkan suatu konten video dan teks yang berkaitan dengan deskripsi About Us. Selanjutnya, terdapat elemen video control source yang terdiri dari file video .mp4-nya di sini untuk menampilkan sebuah video dengan file sumber video yang terdiri dari di sini videonya, lalu memiliki atribut controls, membuat kontrol pemutaran video muncul, dan kelas video digunakan untuk styling atau memanipulasi JavaScript lebih lanjut. Selanjutnya terdapat elemen pclass text about.
di sini untuk menampilkan teks deskripsi tentang situs web atau layanan yang disediakan. Teks tersebut merupakan kutipan yang menyatakan pentingnya buku. Kelas text about digunakan untuk styling memanipulasi JavaScript atau lebih lanjutnya. Selanjutnya terdiri dari elemen script. Di sini memiliki elemen untuk menyisipkan script JavaScript dari CDN yang digunakan untuk mengaktifkan fitur swiper atau swipe di halaman webnya. Selanjutnya, yang bagian terakhir, elemen di HTML-nya terdapat elemen script search script JS. Ini adalah elemen menyisipkan script JavaScript yang berada di file lokal JavaScript ke dalam dokumen HTML. Selanjutnya, yang terdiri di sini adalah file yang berisi script tambahan untuk mengatur perilaku interaktif halaman web. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian style di CSS-nya. Di sini, CSS untuk bagian halaman about terdapat class yang pertama yaitu container 2. Ini adalah sebuah class yang diterapkannya pada sebuah div yang mengelompokkan konten video dan teks deskripsi. Aturan gaya ini menetapkan beberapa properti seperti display, flex untuk mengatur div agar menjadi flex container, dan juga background color-nya digunakan yaitu white untuk mengatur div agar menjadi div container. Dan juga di sini menggunakan justify content left untuk mengatur konten agar terletak ke kiri border radius. Radiusnya digunakan 1 rem dan height-nya 22 rem. Dapat dilihat pada di sininya dia menggunakan background putih pada bagian latarnya di sini selanjutnya, dan juga dia menggunakan tata letaknya tadi di sini border radiusnya 1 rem dan tingginya 22 rem. Jadi ketika dia berbeda ke arah 1 remnya, dia akan bawah dan nah ini ketika dia tingginya 22 rem akan ada di sini. Selanjutnya ke bagian class video. Ini adalah class yang ditetapkan pada elemen video untuk menyesuaikan tampilan videonya. Di sini terdiri dari beberapa properti. Yang pertama adalah max width dengan digunakannya 30 rem, posisinya relatif, dan untuk bottomnya rem dan leftnya 5 rem. Dapat dilihat pada halaman webnya. Di sini video di sini adalah digunakannya max width-nya, ukuran dari tampilan videonya menggunakan 30 rem, dan untuk maksimum positionnya relatif, dan juga untuk bagian kiri videonya terdapat posisi 5 rem. Selanjutnya untuk kelas selanjutnya di sini kami menggunakan text about dengan beberapa atributnya. Di sini ada position relatif, font size-nya large, dan text alignnya justify. Dengan margin right-nya 10 rem, top-nya menggunakan 25%, dan left-nya 8 rem. Dapat dilihat di sini text about-nya ini digunakan adanya di sini untuk mengatur posisi antara tengah dari kontainer ini, dan juga posisi ke kirinya agak ke kanan sedikit bagian deskripsi yang di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah class as. Ini memungkinkan merupakan kelas yang tidak digunakan dalam Mark. Jika kelas ini digunakan, maka aturan gaya ini menetapkan beberapa properti seperti position, relatif, height, 4 rem, dan button 1 rem. Namun karena tidak ada elemen, ini aturan gaya ini tidak akan berpengaruh pada halaman lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Bakar Sidik dengan NIM 223020503098. Di sini di tampilan home, ketika dipencet judul, maka akan membawa ke halaman detail dari buku tersebut. Lalu jika dipencet tombol read, maka
akan membawa ke link PDF dari buku tersebut. Ini tampilan dari detail bukunya yang dimana ada judul, penulis, genre, tahun rilis, sama rating dengan sinopsis. Sini di tampilan HTML-nya, di codingan HTML, yaitu dimana di sini ada div class, dimana elemen div yang memiliki kelas div 1 yaitu digunakan untuk melingkupi untuk mengatur konten halaman yang ada di web. Lalu ada div class gas yang dimana untuk mengatur posisi relatif, div class gambar yang digunakan untuk memuat gambar buku dan latar belakang. Lalu kelas image yang digunakan untuk mengelompokkan gambar buku. Di sini ada elemen image search yang mana menggunakan gambar atau bookout JPG. Lalu elemen A di mana di sini digunakan untuk memasukkan link PDF dari buku tersebut kepada button yaitu tombol pada kelas tombol. Lalu ada elemen div dengan kelas judul yang dimana di sini melingkupi judul. Lalu H1 di sini ada nama buku dari tersebut yaitu The Outsider. Lalu H3 kelas yaitu author untuk menampilkan author. Lalu heading 3 kelas heading 3 yaitu dimana ada genre. Lalu kelas release sama kelas rating. Dan terakhir yaitu dimana div class sinopsis, dimana di sini heading style posisinya relatif dan agak ke kiri 4 rem. Di sini ada elemen paragraf yang dimana berisi sinopsis tersebut. Berikut adalah CSS dari detail, dimana di sini ada HTML body yang mana mengatur margin dan paddingnya menjadi 0. Lalu div 1 posisinya absolut dengan kelebaran 100%, tinggi 100, sama background colornya yaitu abu rokok. Lalu gas di sini kelas yang mengatur posisi relatif, dimana justify kontennya yaitu center ke tengah, posisinya relatif, lebar 90%, tinggi 80%, posisi kiri 50%, posisi atas 50%, border radiusnya yaitu 3 rem, bordernya 1 pixel, solid, dimana transformnya translate min 50%, dengan background, warna backgroundnya yaitu putih. Lalu ada kelas gambar yang dimana di sini tingginya yaitu 50%, border top left sama right-nya yaitu 3 rem yang dimana sini mengatur kelengkungannya. Lalu background colornya yaitu abu-abu. Sini ada kelas image yang dimana di display flag yang dimana untuk bisa mengaturnya lebih fleksibel. Lalu posisinya relatif, tingginya 100% dan lebarnya 100%. Lalu di sini ada gambar yang dimana posisi relatif, tingginya 11.5 rem, posisi atasnya 0.9 rem dan kirinya 7 rem. Lalu ada kelas sinopsis dimana posisinya absolut dengan tinggi 50% dan bagian kanannya yaitu 4.5 rem. Heading 3 yaitu memiliki font size 1.5 rem. Kelas P atau paragraf yaitu posisinya relatif, kiri 4 rem, teks align-nya justify, margin kanan atau margin right-nya yaitu 3 rem. Tombol 1 yaitu posisinya relatif, bagian atasnya 13 rem, lebar 7 rem, background colornya yaitu orange, bordernya solid dengan radius 1 rem.
Lalu ada judul di mana posisinya relatif ke kiri yaitu 4 rem sama dengan lebar 40 rem. Kelas author posisinya relatif, posisi bawahnya yaitu 1 rem. Kelas genre posisi relatif, posisi bawahnya 2 rem. Kelas rilis posisi relatif, posisi bawahnya 3 rem. Dan terakhir yaitu ada kelas rating yang dimana posisi relatif, posisi bawahnya yaitu 4 rem. Sekian video presentasi penjelasan web kami. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.